pada saat RUU APBN-nya disampaikan. Kalau skema nanti kita diskusikan, kalau kita di Kementerian Keuangan lihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya, gitu ya. Usulan kenaikan gaji ASN itu disampaikan Azwar Anas menyusul rencana pemerintah merombak aturan tunjangan kinerja bagi para PNS karena sekarang pukul rata. Pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Menaikkan gaji ASN menurut saya sangat tepat. Dan saya setuju kebijakan tersebut karena di samping lamanya tidak naik dan kemudian ada faktor akumulasi inflasi, terus kebutuhan harga pokok yang naik dan wajar ASN itu untuk naik gajinya. Dulu kan kita ingat setiap tahun itu setiap pidato kenegaraannya presiden, rakyat kan selalu mengharapkan, terutama ASN kan mengharapkan naik berapa persen tahun ini dan kemudian kan memberikan implikasi terhadap apa? Belanja. Kemudian meningkatkan putaran ekonomi, meningkatkan pergerakan ekonomi yang lain. Ya, kami sangat setuju karena sebagaimana kita tahu bahwa inflasi setiap tahun itu selalu antara 5-7%. Oleh karenanya untuk menyesuaikan penghasilan dari seluruh ASN tentu kita harus juga menyesuaikan itu sehingga mereka daya belinya tetap stabil dengan posisi-posisi semula. Bahkan kalau perlu ya setiap tahun ya ada kenaikan sehingga mereka akan merencanakan kehidupannya di masa datang untuk jauh lebih baik. Bulan depan ini harusnya naik ya, jadi lebih baik gitu kan, bisa dimanfaatkan terutama untuk anak-anak sekolah tahun ajaran baru gitu. Dan banyak sekali keluhan-keluhan ya dari orang tua. Saya merasakan itu untuk menyekolahkan anaknya masuk, apalagi masuk dari SMP ke SMA gitu, atau SMK, dari SD ke SMP itu perlu anggaran yang cukup besar bagi keluarga. Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 dibacakan oleh Rio Aje Donokambe, nomor anggota A251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah beserta dengan seluruh jajaran yang hadir, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta dengan nota keuangannya. Menanggapi RUU APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. 1. APBN sebagaimana amanat konstitusi adalah wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. RAPBN tahun anggaran 2026 merupakan yang pertama yang disusun secara utuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. 3. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah
perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat. 5. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berdampak pada perlebaran defisit APBN. 6. Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026. 7. Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan. 8. Pemerintah agar terus mengoptimalkan PNBP. 9. PNBP dan pendapatan BLUKL yang berkaitan dengan pelayanan umum harus mengutamakan pelayanan yang memudahkan rakyat untuk mendapat akses dan bukan mengutamakan tarif pelayanan. 10. Pemerintah harus menyampaikan kontribusi dan antara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026. 11. Pemerintah melakukan perubahan struktur belanja negara yang sangat signifikan di tahun 2026. Maka dari itu pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah. 12. Pemerintah telah menetapkan 10 bidang prioritas. Maka dari itu implementasi bidang prioritas tersebut harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur sehingga transformasi ekonomi dan sosial sungguh-sungguh terjadi. 13. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus menempatkan alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat. 14. Kebijakan yang mengarahkan APBN 2026 untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Kebijakan ini harus disertai dengan data alokasi program di setiap kabupaten dan kota. 15. Pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. 16. Pemerintah perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka purchasing power parity. 17. Pemerintah perlu lebih fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat rumah tangga. 18. Pemerintah menetapkan jumlah sasaran masyarakat yang akan menjalankan graduasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 19. Kebijakan pemerintah dalam program pengelolaan belanja lainnya harus tetap disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya tetap perlu dibahas secara cermat bersama DPR karena setiap rupiah adalah uang rakyat. 20. Belanja negara yang semakin berkualitas, efektif dan efisien. Oleh karena itu harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan prestasi kerja yang akan dicapai. 21. Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga. 22. Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha. 23. Defisit anggaran, pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan yang aman. 24. Investasi dengan alokasi anggaran mencapai 203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur. 25. Program FLPP sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, 26. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026 harus disertakan dengan penjelasan kementerian lembaga yang bertugas
untuk mencapai hal tersebut agar supaya dapat dievaluasi capaian dan prestasi dari KL terkait. Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah digelorakan sejak tahun 1945. Maka dari itu semoga kita dapat membangun dan menyusun APBN yang sungguh-sungguh mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026. Demikian pendapat dan pandangan yang kami bisa sampaikan. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Ketua Dr. Andes Utut Adianto, Sekretaris Dolfi OFP. Terima kasih. Merdeka! Orang yang paling perlu untuk kita bela. Mengelola ekonomi tanpa transparansi pasti di situ banyak syaitonir rojim. Banyak banget syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan sekaligus juga tokoh ekonomi syariah nasional Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Iskandar yang diwakili oleh Bapak Anwar juga, namun Anwar Abbas, beserta seluruh jajaran MUI, Bapak Gubernur Bank Indonesia sebagai Sahibul Bait, Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi, para pimpinan, para akademisi, para pelaku, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan saresehan nasional ekonomi syariah. Sholawat dan salam selalu kita curahkan untuk Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya serta umatnya. 80 tahun yang lalu para pendiri bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka mewariskan sebuah cita-cita agar negara yang baru lahir akan menjadi sebuah negara yang mampu menciptakan dan menjaga kedaulatannya, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Tadi Pak Anwar Abbas menyampaikan bahwa ekonomi Islam adalah mengenai keadilan dan keberkahan. Jadi Indonesia dari awal cita-citanya adalah sejalan dengan sebuah value yang sangat penting, menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya, serta menciptakan kedaulatan atau kemerdekaan bagi mereka yang tertindas. Sampai hari ini nilai-nilai itu tetap relevan. Pada bulan kemerdekaan, beberapa hari lagi kita akan memperingati 4 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita semuanya berkumpul di dalam semangat tasyakur dan muhasabah untuk menguatkan ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dengan tadi keinginan subtitlenya menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita memahami dunia sudah pernah atau terus-menerus merupakan objek dari sebuah sistem ekonomi yang berubah-ubah. Yang dominan hari ini adalah kapitalisme pasar
yang mungkin bisa disebut liberal. Sebuah sistem yang memandatkan profit sebagai the ultimate moral value-nya. Dan ini juga menciptakan suatu konsentrasi kapital dan kekayaan. Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia. Kalau kita lihat di dalam dunia hari ini, berapa banyak billion and billion itu dicurahkan untuk artificial intelligence development. Ini karena ada konsentrasi capital pada sekelompok kecil dari perusahaan atau orang-orang yang menguasainya. Ini menimbulkan keresahan dunia, bagaimana governance atau tata kelola ekonomi dunia yang akan semakin didominasi oleh konsentrasi kekuasaan kapital di tangan sekelompok kecil. Antitesanya, dulu ada yang muncul manifesto komunis dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang memunculkan teori komunisme dan sosialisme, di mana alat-alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tapi dimiliki secara kolektif. Ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam bentuk ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena sama rata dan sama rasa. Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga, wasatiyah. Sistem yang berlandaskan kepada sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan. Namun ini juga menimbulkan suatu pergulatan bagaimana mewujudkannya. Karena kita akan dihadapkan kepada sebuah sistem mekanisme yang sudah sangat established. Juga dari sisi pemikiran strategi untuk memainstreamkannya. Apakah kita berkukuh kepada bentuk ataukah kita akan menggunakan strategi berdasarkan substansi? Ini juga salah satu yang kita diskusikan pada pembahasan di mana para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam kita sedang mendiskusikan bagaimana program kerja untuk menciptakan strategi yang tepat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan ini juga masuk dalam terms of reference-nya Sarasehan ini, bahwa ekonomi yang berbasiskan kepada ekosistem ekonomi syariah dibangun atas 3 pilar. Halal value change yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu pandai sekali untuk membuat sound bite. Jadi kalau hal yang sifatnya hanya omong-omongan yang kelihatannya membosankan kemudian diciptakan soundbite, itu menimbulkan suatu emotional attachment atau paling tidak attraction terhadap itu. Jadi dari mulai gerbang apa tadi? Gerbang santri, jawara ekspor, dan 3 rukun tadi. Jadi 3 pilar yang kita tahu adalah halal value change, keuangan syariah yang kedua, dan yang ketiga adalah dana sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan
dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia emas, dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita, substansi keadilan begitu sangat kental, dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah.